Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Abdul Muthalib. Kali ini saya akan membahas di podcast PJNU Kota Malang. Kebetulan dalam waktu dekat atau mungkin dalam hari-hari ini NU akan punya gawe yang cukup besar, yang cukup dinanti-nantikan oleh seluruh warga Nahdien khususnya, yakni Munas atau konferensi besar yang itu nanti akan menentukan kapan dan di mana muktamar yang ke-35. Muktamar seperti diketahui bersama bahwa ini adalah momentum besar yang sangat dinantikan, ditunggu, karena itu menentukan siapa nanti yang akan menjadi pimpinan atau orang yang ditokohkan di dalam muktamar yang akan memimpin NU seluruh Indonesia. Nah, membahas tentang muktamar, problem-problem yang beberapa bulan mungkin sedang menimpa NU, saya ingin bicara dengan beberapa orang muda, saya sebut muda Nahdien. Apa harapannya dan bagaimana ke depan NU di ajang muktamar yang datang, termasuk kira-kira sosok yang ideal untuk memimpin NU ke depan di tengah situasi negara dan dunia yang sedang carut marut ini seperti apa. Hadir bersama saya Ustadz Fahmi Reza. Ini adalah Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Juga hadir Ustadz Fathul H. Pranata Raja MPhil, katanya begitu. Assalamualaikum Ustadz Fathul. Waalaikumsalam. Ustadz Fathul, saya awali Ustadz Fathul dulu ya, karena tak anggap yang paling muda lebih dulu. Sebentar lagi kita di NU akan ada konferensi besar yang itu melibatkan seluruh pengurus PP, PW dan PC. Tentu ini momentum penting karena itu akan menentukan juga bagaimana, kapan dan di mana muktamar akan digelar. Mas Fathul, kira-kira apa harapannya terhadap NU ke depan secara umum dulu, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustadz Thalib, Ustadz Fahmi Reza, senior-senior. Beliau katanya muda-muda gitu kan. Saya sangat muda. Paling muda. Paling muda gitu. Kalau Malang kan tagline-nya NU muda kan. Iya, harapannya untuk NU saya kira ke depan tantangan selalu berubah gitu ya. Zaman juga akan berganti dan satu kata kunci kalau ada perubahan zaman itu menurut saya adaptasi. NU ke depan harus bisa beradaptasi, adaptif, harus bisa beradaptasi dengan zaman yang baru gitu ya. Tergantung NU ini untuk siapa gitu ya, untuk orang-orang tua atau untuk orang-orang muda. Nah, kalau untuk orang-orang tua tetap ada adaptasinya, kalau untuk orang muda juga pasti jelas ada adaptasinya begitu. Jadi ke depan harus adaptif terkait perubahan zaman gitu. Ya, adaptif ya, artinya adaptif harus mengikuti zaman. Itu artinya ya tentu setiap zaman tantangannya berbeda dan itu harus siap lah. Kaitannya dengan ini kan artinya menyangkut juga tentang sosok ya, tentang sosok atau sosok yang harus bisa memimpin ini dengan adaptif. Ini kan tipe yang bagaimana kira-kira yang untuk ke depan ini? Kalau tipe saya rasa harus menengok lagi sebenarnya kalau bahasanya ronsen atau bedah, ilmu bedah itu tubuh NU itu kan kayak apa gitu kan. Nah nanti kalau sudah ketemu tubuh NU ini, organnya NU itu kayak apa, itu baru nanti bisa siapa yang cocok atau apa ide yang akan cocok menyesuaikan itu. Jadi kalau kita ketahui bersama NU itu kan semacam konfederasi para kiai berbasis tradisi begitu kan. Jadi kalau
kalau dalam ilmu tata negara itu ada federasi, ada konfederasi. Kalau federasi itu kan dari atas kemudian dibagi gitu lah. NU ini kan konfederasi, dari bawah mereka otonom semua, kiai-kiai punya pesantren, baru ngumpul menjadi apa ya, konfederasi. Jadi ada kalanya para kiai-kiai itu ikut apa kata NU, PBNU begitu ya. Ada kalanya beliau-beliau punya otonomi sendiri kan, karena punya pesantren-pesantren sendiri gitu. Mungkin ini yang juga belum dipahami oleh outsider, apa orang yang melihat NU dari luar begitu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah tanda kutip konfederasi para kiai berbasis tradisi, berarti yang kemungkinan bisa memimpin NU itu ya yang mengerti tradisi para kiai, tradisi pesantren, tradisi organisasi ini begitu. Oke. Jadi hari-hari ini kan NU khususnya ya, ini lagi dapat ujian juga berat ya. Ujiannya sangat berat menurut saya. Paling berat menurut saya itu ya kemarin kita tahu terjadi perdebatan atau polemik yang mudah-mudahan sudah selesai ya. Kemudian juga serangan dalam tanda petik di media sosial yang seolah-olah mendiskreditkan NU, kemudian mendiskreditkan ya, membuat orang itu semakin tidak percaya pada NU, menjauh pada NU. Nah, ini bagi Mas Fathul seperti apa sih sebenarnya? Apakah ini memang diciptakan oleh outsider atau apa sebenarnya? Jadi kadang itu apa ya, kalau ada satu masalah gitu, kita selalu menyalahkan orang lain kan. Kurang bisa legowo untuk introspeksi. Nah, seringkali kalau misalnya ada permasalahan, oh pasti orang ketiga, oh pasti orang lain, orang luar rumah kita. Padahal kita juga kurang legowo untuk bisa ngoreksi kesalahan kita itu apa gitu. Kalau menurut saya, kalau tadi gimana pertanyaannya, yang membuat apa? Ya, persoalan ini diciptakan oleh siapa? Ya persoalan ini ada karena kita mungkin belum punya sistem mitigasi organisasi gitu. Jadi ada permasalahan yang hari ini karena itu tadi zaman sudah berubah, semua telanjang di media kan, semua orang di luar NU pun juga tahu gitu kan, buka YouTube, ada informasi di medsos macam-macam, meskipun kadang juga ada yang semi hoax juga begitu, hoax banyak bertebaran. Cuman menurut saya mitigasi di organisasi itu ada yang belum apa ya istilahnya, belum tertata dengan baik, karena ini adalah mungkin problem yang belum ditemui di periode-periode sebelumnya. Meskipun mungkin dulu beberapa periode sebelumnya ada ketidaksetujuan antara misalkan Tanfidiyah atau Suriah, itu mungkin sebatas ide yang berbeda begitulah. Kali ini kan apa ya, mau ngomong itu juga gak enak, tapi kok sudah semua orang tahu begitu ya. Jadi menurut saya ada mitigasi di dalam organisasi yang belum disiapkan betul begitu. Ustaz Takmir menanggapi ini biar pelajaran kemarin ya, pelajaran buat NU yang kemarin terjadi sempat polemik lah begitu. Apa ke depan menurut Ustaz Takmir seperti apa? NU itu kan menurut saya itu permasalahan atau konflik-konflik secara internal itu adalah hal yang biasa dan lumrah. Secara kalau kita lihat basisnya, basis pesantren itu kan sudah ada semacam lembaga Bahsul Masail. Di situ saling mempertahankan argumentasi tentang satu masalah. Kemudian mereka sepakat atau sepakat tidak dalam kesepakatan. Mauquf. Ya. Sepakat dalam tidak kesepakatan. Tetapi forum itu memutuskan hasil kesepakatan bersama.
Nah, dalam hal fikih, kalau lihat dalam fikih, ini kan satu sepakat secara ijma, kemudian ada yang sifatnya kan tidak ijma, ya. Jadi ada yang sifatnya individu, yaitu juga menjadi rujukan juga boleh meskipun itu dhaif. Nah, lihat sejarah NU itu konflik internal itu ada sejak Muktamar tahun 82 di Situbondo. Itu terjadi kalau saya lihat yang bisa dimunculkan, meskipun sebelumnya pasti ada lah ya, kepentingan itu pasti ada, tetapi yang paling besar saat itu adalah ketika Gus Dur dicalonkan untuk menjadi ketua umum PBNU. Waktu itu Gus Dur baru datang dan memiliki pemikiran yang jauh ke depan dan tidak sesuai dengan zamannya saat itu. Nah, sehingga muncullah istilah kelompok ya, kubu. Ada kubu CPT dan ada kubu Asem Bagus. Nah, ya kan? Kubu CPT itu siapa? Ya Idham Khalid. Karena Idham Khalid itu ketua PBNU mulai tahun berapa itu ya? 71 apa? Terlama itu. Iya, 71 sampai 82 digantikan oleh Gus Dur. Ya. Akhirnya kenapa? Ya karena Gus Dur adalah orang yang tepat pada masanya, pada zamannya itu. Ketika NU berada dalam tekanan penguasa saat itu dan harus bermain bagaimana bisa terlihat anak manis di hadapan penguasa, sehingga satu-satunya organisasi yang menerima azas tunggal Pancasila yang pertama kali adalah NU. Ya, artinya NU bisa, dan sosok itu adalah Gus Dur. Kemudian berlanjut, nah ketika waktu berjalan ternyata Gus Dur ini menjadi duri bagi penguasa saat itu, bagi Orde Baru, sehingga harus dihilangkan. Dibuatlah Muktamar Cipasung yang saat itu kemudian dibuat kubu, ada kubu Abu Hasan. Nah, Abu Hasan ya, sehingga pertarungan saat itu kan benar-benar pertarungan jadi internal melawan eksternal. Kemudian setelah Gus Dur, era Gus Dur selesai, digantikan oleh Pak Hasyim Muzadi. Pak Hasyim Muzadi kan sosoknya bisa diterima. Jadi semua kalangan ya. Ya seorang kiai, ya kan. Jadi mulai dari Pak Hasyim Muzadi, Pak Said Akil, ya Gus Dur, Pak Idham, Pak Hasyim Muzadi, semuanya ini kan sosok-sosok yang bisa diterima. Dan kemudian tidak ada masalah dengan Syuriah. Ya, karena Syuriah Rois Am waktu itu ya, Rois Am, tidak ada masalah dan berjalan seiring. Nah kemudian setelah eranya Pak Said, yaitu terpilihnya Gus Yahya di Muktamar Lampung. Nah ini kan tokoh atau sosok yang sekali berGus Dur, sekali berPak Hasyim, sekali berPak Said di zamannya. Ini ketika era Gus Yahya, ini kan semuanya satu level, tidak ada yang begitu menonjol. Ya, tidak ada yang menonjol. Ketika Pak Hasyim, siapa yang menonjol saat itu? Ya, jadi gaya retorikanya, kemudian pendekatannya kepada pemerintah, program-program yang memang sangat paham betul. Kalau Pak Hasyim itu anatomi NU itu sangat paham, mulai karena dia pernah jadi ketua ranting sampai jadi ketua PB, sehingga sangat tahu betul. Sedangkan Gus Yahya, meskipun diakui atau tidak, ya atau tidak, kan Gus Yahya itu langsung berada di posisi elit. Jadi masa mudanya habis di elit, sehingga di ranting itu masih kurang bisa.
hanya informasi-informasi saja dan terbatas. Nah kemudian bagaimana karena berada di elit dan dekat dengan Gus Dur, memiliki pemikiran katanya sebagai pelanjut dari Gus Dur ya, Gus Yahya, ya memang tujuannya nggak internasional, tetapi rentan di dalam, mohon maaf, rentan di dalam membentengi diri organisasi ini karena memiliki ya karena kajian Gus Yahya seorang kiai, kajiannya kajian tasawuf mungkin, jadi tidak punya prasangka buruk pada orang. Ya, sehingga urusan internal ya sudah itu bagiannya sekjen misalnya lo ya. Sedangkan urusan yang luar itu bagian saya. Ya sudah, urus saja, saya bagian luar. Dan programnya ini menyeluruh. Ya, pernah juga. Nah, kemudian apakah kepemimpinan NU ke depan itu mengikuti dari apa yang sudah ada dengan kriteria masing-masing ini? Kira-kira siapa yang cocok di antara itu dan kita terapkan pada sosok masa depan? Siapa kira-kira begitu? Hanya saja saya sepakat dengan Ustadz Fathul. Ya di sini sebut Ustadz ya. Kayak jadi Ustadz lah. Di komunitas jadi Ki Fathul. Iya. Itu adaptif. Ya, adaptasi. Artinya NU katanya sudah berusia 1 abad, masa tidak ada, kan katanya. Jadi ini kan orang seniman dan orang sejarah pasti tahu sejarah itu berulang. Ya, sejarah itu berulang. Dan apakah dalam menghadapi situasi seperti ini itu mungkin sama, hanya waktunya yang berbeda, tetapi pola, kemudian gerakannya, sistemnya itu sama. Ya. Hanya sama, ya adaptasinya gitu. Nah kemudian siapa sosok yang kira-kira bisa melihat situasi seperti ini? Ya ini masih samar. Ya, situasi eksternal ya, ini yang kaitannya dengan penguasa. Apakah ini cukup baik-baik saja bagi NU dengan penguasa di era-era sekarang ini? Ini kan juga adaptif dengan kondisi penguasa sekarang misalnya. Apakah NU lagi bersahabat atau sebaliknya berseberangan, itu bagaimana? Sebenarnya kita itu sebagai orang NU ya, itu melihat organisasi ini kalau dilihat dari aturan-aturannya itu sudah sangat tertib. Artinya sudah membentengi diri dari campur tangan pihak luar dalam merekrut pimpinan tertinggi. Ya, pucuk pimpinan berarti kan ketua. Itu jadikan di sumber hukum di NU. Jadi tata aturan hukum NU itu kan ada yang namanya Qonun Asasi, kemudian diturunkan menjadi anggaran dasar, kemudian ART anggaran rumah tangga, kemudian Perpum, peraturan perkumpulan NU. Jadi hierarki ini itu sudah membentengi NU dari pihak-pihak luar yang tidak paham tentang NU dan ingin mengambil keuntungan dari NU. Nah, itu sudah dijabarkan di situ bahwa siapa yang berhak untuk menjadi pimpinan NU. Kalau untuk Rais Am, salah satunya adalah mereka yang mampu menguasai dan membaca kitab gundul. Dan itu kan sudah harga mati. Kemudian memiliki pesantren. Ini kan tidak semua orang bisa, jadi harus memiliki kriteria itu, dan itu sifatnya administratif, ya kan? Nah kemudian yang kedua untuk tanfidiyah itu harus memiliki kriteria apa? Salah satunya adalah pernah ikut pelatihan PMK itu, pelatihan
NU itu ya. Iya. KNU, PDPKP NU. Iya, kalau dasar kan PDPKP. Kemudian, KNU. nah, jadi yang tingkat menengah itu kan, kemudian PKMNU, pelatihan kader menengah, minimal itu. Kemudian ada pernah duduk satu periode di organisasi NU di tingkat pusat, berarti dia harus dari orang dalam. Dari orang dalam. Nah, siapa orang dalam ini? Ya orang yang mengerti tentang NU. Tidak, meskipun dia itu memiliki elektoral yang bagus, sudah jalan kemana-mana, katakan dapat dukungan dari seluruh cabang, mas, katakan 75% cabang itu mendukung, tapi dia tidak pernah jadi pengurus, dia belum pernah ikut PMK. Oke. Ya, secara administratif gugur, meskipun dia katakan punya punya modal yang kuat. Nah, pilihan terakhir gitu kan, jadi tidak diserahkan kepada muktamirin suara itu, tetapi administratif yang menjaga. Pada akhirnya muktamirin yang menentukan. Administrasinya apa? Harus mendapatkan restu dari Ketua Islam. Oh. Nah, Islam ini dipilih oleh siapa? Oleh Ahwa. Kuncinya tetap pro Islam nanti. Ya? Iya, kuncinya di Ahwa. Ahwa ya. Kuncinya Ahwa di yang Ahwa. memilih pro Islam. Ahwa ini bermusyawarah, kemudian menentukan di antara mereka siapa yang akan duduk sebagai Rais A, dan sifatnya adalah presidium. Ya. Karena kalau Rais Am, ya presidium, arti presidium itu ya, ya mereka para wali, para kiai ini dalam memutuskan sesuatu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kecuali kalau Rais Akbar, nah Rais Akbar bisa memutuskan, punya otoritas ya penuh untuk menentukan. Tapi kalau Rais Am ini kan sifatnya kan Ya. itu kan presidium itu. Oke, kita kembali ke soal ini ya, hubungan NU dengan penguasa. Ini melihat dalam beberapa tahun belakangan dan ke depan, Ustaz Amir melihatnya seperti apa? Dan harus bagaimana NU? Ya, NU itu kan kalau kita lihat itu seperti gadis cantik, Jadi rebutan. rebutannya setiap 5 tahun sekali. Siapapun dia, setiap 5 tahun pasti mengaku NU, iya kan? Setiap mengaku NU, ikut acara-acara NU yang sebelum-sebelumnya dia tidak pernah, tapi setiap 5 tahun dia mengikuti itu. Ada apa ya? Karena gadis cantik ini selalu ingin dikuasai. Nah, sifatnya bagaimana? Ya kita kembalikan kepada marwah NU pada awalnya itu, ketika Gus Dur mengatakan, seringkali diputar oleh teman-teman itu dalam media itu, ketika Gus Dur jadi ketua PBNU, mendarat di bandara, dijemput oleh panitia, ya bercerita, alhamdulillah Pak Yai, ketua NU kami sudah dekat dengan penguasa. Jadi ketua Kemenang sudah orang NU, ini orang NU semuanya. Nah, Gus Dur kan hanya senyum saja dan ketawa. Sejak kapan NU itu kehilangan tidak percaya pada barokah? Padahal itu adalah berkah. Barokah itu kan adalah sumber motivasi yang luar biasa. Adanya pengajian, kemudian adanya masa yang besar, itu mereka bukan karena apa-apa, mereka tidak ada yang membiayai, mereka datang-datang sendiri, tapi mereka percaya pada berkah, keberkahan itu, sehingga tanpa penguasa pun NU tetap jalan. Dan ini yang tidak bisa dibaca sepenuhnya oleh pimpinan NU kita saat ini. Karena apa? Karena mereka sibuk pada hal-hal yang sifatnya material, sifatnya kekuasaan. Ya. Sehingga hal-hal yang begini ini kalau bukan orang pesantren ya nggak masuk. Kalau mereka hanya berkutatnya dari Kementerian A ke Kementerian B, dari gedung DPR ke gedung DPR, kemudian dari kantor bupati ke kantor wali kota, jarang ke pesantren, tidak
bukan hidup dari kalangan pesantren. Jadi pola pikirnya bukan pola pikir pesantren lagi, tapi pola pikir birokrasi dan pola pikir materialistis. Ya, baik, Ustaz Abdul, harapan Ustaz Abdul, NU kaitannya dengan penguasa ke depan itu posisinya harus seperti apa ya? Wah, pertanyaannya Head-to-head atau seperti apa? pertanyaannya kok sudah membenturkan ini. Kalau menurut saya gini, menyesuaikan zaman ya, adaptasi gitu. Cuman kuncinya sebenarnya di kemandirian. Kemandirian. Ya. Saya setuju dengan Ustaz Pak Amir tadi. Karena dari kemandirian itu adalah menurut saya adalah pengejawantahan spirit barokah tadi itu ya. Kalau mandiri itu tidak akan tergoda oleh kelompok luar. Kadang itu kan karena kita nggak mandiri, kita minta bantuan ke orang lain gitu kan. Tapi kalau kita mandiri, orang lain bantu nggak bantu urusan nomor sekian. Tapi kalau nggak mandiri, pasti kita minta bantuan. Nah, minta bantuan ke siapa gitu kan? Ke para konglo misalkan, para orang-orang punya duit banyak gitu. Iya kalau bantu gitu kan. Kalau nggak, kalau siapa? Ke politisi misalkan. Ke pejabat, ke pemerintah gitu. Ya mohon maaf, politisi itu kan ini menurut Nietzsche ya, menurut Nietzsche bukan menurut saya. Kata Nietzsche itu politisi itu memandang orang lain itu hanya dua. Kalau nggak tools or enemy, kalau nggak alat ya musuh gitu kan. Kalau ini yang datang ke saya ini adalah sesuatu yang bisa saya buat alat, saya akan bisa bersekutu. Tapi kalau yang datang kepada saya ini tidak bisa, berarti musuh saya. Nah, konteksnya itu kalau kita mandiri, ya insya Allah lah hubungan dengan luar itu cukup silaturahim gitu kan, tidak ada take and give lah, tidak ada saling sandra lah gitu. Kalau mandiri insya Allah aman gitu. Ada cerita menarik Mas Tholib, kemandirian tapi basisnya bukan materi, tapi basisnya adalah jamaah. Dulu itu NU pernah menjadi partai. Tahun 55 NU pernah menjadi partai. Waktu pemilu tahun 55 NU itu kalau nggak salah nomor berapa? 3 kalau nggak salah itu. Kalau salah bisa dikoreksi. Nah, pemilu berikutnya tahun 71, kalau pemilu 55 itu kan masih orde lama. Nah, pemilu 71 itu kan sudah orde baru. Pak Harto sudah punya grup namanya Sekber Golkar itu kan. Partai yang nggak mau disebut partai itu kan. Itu Golkar menjadi nomor 1, yang nomor 2 adalah NU, masih jadi partai itu kan. Nah, kelak nanti difusi jadi P3 kan. Waktu masih menang nomor 2 itu di orde baru itu, awal-awal orde baru, kenapa kok NU menang? Masih menang maksudnya tidak teratas tapi masih nomor 2. Ternyata ketahanan NU itu ada di jamaah. Mereka meskipun nggak punya uang atau nggak punya jabatan, di Kemenak itu kan sudah dihabisi dulu kan. Jadi Kemenak dulu biasanya itu orang-orang NU, saat zamannya orde baru kan sudah nggak ada itu kan, semenjak siapa, Pak Muti Ali atau siapa itu. Nah, itu ternyata jamaah itu masih kuat karena berkumpul tiap waktu, pengajian apa dan sebagainya. Itu yang nggak bisa dihancurkan gitu kan. Nah, itu kemandirian. Orang datang sendiri, orang bawa istilahnya sodako sendiri, orang tidak tergantung oleh kelompok lain. Itu kalau kemandirian di zaman dulu gitu kan. Nah, zaman sekarang bagaimana ke depan ini? Nah, sekarang sudah zamannya online. Sekarang zamannya COD. Sekarang orang jualan tanpa bikin gerai juga sudah bisa karena punya marketplace. Nah, kemandirian ke depan ya harus lebih open lagi gitu kan. Terbuka lagi. Misalkan kalau terkait karena organisasi ini besar, konon disurvei gitu kan, meskipun sekarang Kartanu moratorium kan, konon disurvei itu berapa ya? Lebih dari 80% dari total umat muslim itu kan katanya NU gitu kan. Lah, kalau sebesar itu jamaah NU tergabung dalam organisasi NU, betapa tidak hebat kalau NU mandiri. Misalkan dalam konteks ekonomi, misalkan punya endowment fund, misalkan ada dana abadi umat, misalkan atau dana abadi Nahdien gitu. Nanti kelompok NU mana atau PWNU atau PCNU punya usaha apa, disuplai,
dibantu oleh dana abadi umat itu kan juga keren gitu kan. Jadi ketika mandiri insya Allah tidak tergiur oleh luar. Ya baik. Terakhir ini, jadi saya melihat NU kalah di dunia maya. Saya melihatnya ya, ini ke depan seperti apa ya? Dunia maya itu hanya selalu ketika kita buka medsos, ketika NU yang muncul seolah-olah itu kok yang negatif saja gitu. Sementara yang lain kok selalu yang positif. Itu Pak Fatmir, pendapatnya gimana? Ya karena kita ini sebenarnya masing-masing orang sudah punya HP, sudah punya alat ya. Hanya enggan untuk melihat milik kita sendiri. Minimal like lah. Ini kayak aras-aras. Jadi dengan adanya like itu kan sudah muncul sebuah algoritma. Algoritma itu yang akan membantu situs-situs atau apa ya, media-media milik kita. Ya minimal itu. Toh kita membuka dengan satu kali tekanan, satu jempol itu ya anggap saja karena kita orangnya ini ngalah barokah. Santri ini Mbah Hasyim dengan niat seperti itu bahwa itu bentuk dari dakwah, bentuk dari syiar, dan diakui atau tidak memang pengelolaan orang-orang yang bergerak di media itu terbatas. Seperti Pak Tholib sendiri ini, ketika menggerakkan teman-teman untuk berbuat sesuatu untuk NU, sumber dayanya ada, ya kan? Sumber daya manusianya ada, kemudian waktunya juga ada. Tetapi kenapa kok sulit? Ya kan? Ya itu banyak lah, ya faktornya juga banyak. Ya diantaranya mungkin itu tadi nilai-nilai kemandirian itu masih kurang. Nilai kemandirian ya. Keberkahannya itu jadi prinsip atau apa ya, memiliki keyakinan terhadap keberkahan itu masih kurang. Sedangkan mereka di luar kita itu mereka produksi itu terus karena mereka dibiayai, misalnya ya, bener apa nggak tahu ya. Memang iya. Kayaknya iya kayaknya. Dibiayai. Ya mereka kan produktif. Mereka katakan produksi, dikatakan dalam satu hari bisa ditarget 10, bayarannya sekian, ya jadi Pak. Nah kita barokah tok. Ya. Kalau ini jadi keyakinan bahwa kita itu berjuang untuk NU, kita itu menghidupkan NU, kita mencari berkah di sana, jangan mencari uang dari NU. Itu urusan lain. Keberkahannya itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak dari situ sumbernya. Itu yang diharapkan, bahwa kita itu spirit keberkahan itu dimunculkan kembali. Baik. Pak Tul, kata terakhir terkait dengan muktamar ke depan, Ustaz Fatmir, terkait dengan muktamar ke depan, harapannya apa? Singkat saja. Harapan saya untuk menentukan pemimpin baru harus mengetahui anatomi organisasi dan mengembalikan visi-visi yang sudah dijalankan para ulama-ulama terdahulu, tinggal melanjutkan gitu. Oke. Ya, Ustaz, kata terakhir, harapan untuk hasil muktamar tentunya nanti. Ya orang yang benar-benar memahami spirit berkah demi kemaslahatan umat dan untuk NU. Baik. Keberkahan itu muncul dari dalam. Baik, cukup ya. Terima kasih para pemirsa, barangkali ini dialog kita ini sebagai pemanasan menjelang muktamar. Tentu kita semua berharap muktamar 35 yang akan datang, siapapun yang terpilih tentu terpilih yang terbaik, dan itu
memberikan kemaslahatan wabil khusus untuk warga Nahdien. Kita sangat berharap banyak nanti lahir sosok pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan manfaat besar untuk Nahdien dan tentu untuk umat dan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.